Allah yang sifatnya tidak terbatasi oleh batasan tertentu, tidak dapat tergambarkan oleh ungkapan kata, tidak terikat oleh waktu, dan tidak ada waktu yang menyudahinya. Dan kesempurnaan, keikhlasan kepadanya adalah dengan menafikan segala sifat darinya. Sebab setiap sifat adalah berlainan dengan yang disifati, dan setiap yang disifati bukanlah persamaan dari sifat yang menyertainya. Maka barang siapa yang menekatkan suatu sifat kepadanya, berarti dia telah menyertakan sesuatu dengannya. Dialah Allah yang benar lagi yang menjelaskan segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya, yang lebih benar dan lebih jelas daripada apa yang dilihat oleh mata. Dia tidak dapat dicapai oleh akal dengan pembatasan. Maka tiadalah dia dapat disamakan dengan sesuatu. Tidak pula dia ditimpa oleh paham dengan perkiraan. Maka dia tidak dapat diserupakan. Tidak ada dalam keawalannya permulaan, dan tidak ada dalam keasliannya kesudahan, kesempurnaan. Dialah yang awal dan senantiasa awal, tidak berubah keadaannya. Dan dia maha kekal tanpa ada batas waktu kematian. Dahi-dahi bersujud kepadanya, dan bibir-bibir pun mentauhidkannya. Dia membatasi segala sesuatu saat penciptaannya, yang menjadi penjelasan bagi kesamaannya. Kedudukanku di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti lengan atas pada bahu, seperti hasta pada lengan atas, dan seperti tangan pada bahu. Beliau telah mendidikku dikala aku masih anak-anak, dan menjadikan aku sebagai saudaranya ketika aku dewasa. Sungguh, kalian telah mengetahui bahwasanya aku mempunyai majelis khusus dengan beliau yang tidak diketahui oleh orang lain selain diriku. Beliau juga mewasiatkan kepadaku, tidak kepada para sahabat beliau atau keluarga beliau, aku akan mengatakan sesuatu yang belum aku katakan kepada seorang pun sebelum hari ini. Pernah pada suatu kali aku meminta kepada beliau agar mendoakanku dengan ampunan. Maka beliau menjawab, "Ya, aku akan lakukan." Kemudian beliau berdiri dan mengerjakan sholat sunnah. Lalu ketika beliau mengangkat tangannya untuk berdoa, aku mendengarkannya. Ternyata beliau mengatakan dalam doanya itu, "Ya Allah, dengan hak Ali di sisimu, ampunilah Ali." Maka aku berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, apa yang engkau katakan ini
Beliau menjawab, apakah ada seseorang yang lebih mulia darimu di sisinya, sehingga aku memintakan syafaat dengan haknya kepadanya? Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kesaksian yang penuh dengan keimanan dan keyakinan, keikhlasan dan ketundukan. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Allah memutuskan saat panji-panji petunjuk telah lenyap dan jalan-jalan agama telah jauh menyimpang, maka beliau meneriakkan kebenaran, memberikan nasihat kepada hamba-hambanya, mengarahkan kepada petunjuk, dan merintahkan keseimbangan jalan yang lurus. Semoga Allah bersalawat dan melimpahkan salawat dan Rasulnya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan Rasulnya. Allah mengutusnya dengan membawa agama yang tersiar, bukti yang tidak tersangkal, kitab yang tertulis, cahaya yang bersinar-sinar, yang berkilau, dan perkara yang jelas. Mereka Ahlul Bait adalah pengemban wasiat, tempat berteduh bagi urusannya, perbendaharaan ilmunya, sumber kebijaksanaannya, lembah bagi kitab-kitabnya, dan bukit bagi agamanya. Dengan merekalah Allah meluruskan punggung agama yang bengkok dan menghilangkan gemetaran anggota-anggota badannya. Dan di sisi kami, Ahlul Bait, pintu-pintu dan cahaya urusan ini. Ketahuilah, sesungguhnya syariat agama ini satu dan jalan yang lurus, dan barang siapa yang mengambilnya, dia akan bergabung dan beruntung. Dan barang siapa yang menjauhinya, dia akan tersesat dan menyesal. Maka kemanakah kamu akan pergi? Dan maka mengapa kamu masih berpaling? Sedangkan panji-panji petunjuk berdiri tegak, tanda-tanda kekuasaan Allah terang, dan menara telah didirikan. Maka kemana kalian disesatkan? Dan bagaimana mata hati kalian telah dibutakan? Sedangkan di tengah-tengah kalian ada keturunan nabi kalian. Mereka adalah kendali kebenaran, pertanda agama, dan lidah kebenaran. Oleh karena itu, posisikanlah mereka pada sebaik-baiknya kedudukan, sebagaimana yang kalian berikan pada Al-Quran. Dan datangilah mereka sebagaimana unta yang haus mendatangi sumber air. Perhatikanlah Ahlul Bait Nabi kalian. Bertautlah pada arahan mereka
dan ikutilah jejak mereka. Sebab sesungguhnya mereka tidak akan pernah mengeluarkan kalian dari petunjuk dan tidak akan pernah mengembalikan kalian dalam kebinasaan. Apabila mereka duduk, hendaklah kalian duduk, dan apabila mereka bangkit, hendaklah kalian bangkit. Janganlah kalian mendahului mereka, karena jika mendahului mereka, niscaya akan tersesat. Dan jangan pula kalian tertinggal dari mereka, karena jika kalian tertinggal dari mereka, niscaya kalian akan binasa. Tidak ada seorang pun di kalangan umat ini yang dapat dibandingkan dengan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak seorang pun yang dapat disamakan dengan mereka dalam hal nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada mereka selamanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah sahabatku, temanku, di mana saja berada, sekelumit ungkapan dari seorang manusia yang bernama Ali bin Abi Thalib alaihissalam dikala beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa merasakan betapa istimewanya beliau ketika berdampingan dengan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagaimana pula Rasulullah menggarisbawahi tentang keberadaan keluarga dan ahlul baitnya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah setia menyimak tayangan ini hingga akhir. Semoga kita semua, khususnya umat muslim, selalu diberi petunjuk kebenaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya dengan kata akhir, kami Jufri Tuo Channel sekedar menghimbau, mohon dibantu untuk di-like, di-share, komen, dan tak lupa di-subscribe. Akhir kata, sampai jumpa di postingan kami yang akan datang. Wassalam.